Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini kita akan masuk membahas di bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara ya. Di bab 1 itu Pancasila, tapi pembahasan submaterinya yaitu nomor satunya Pancasila sebagai dasar negara. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara yaitu tempat atau pijakan sandaran ya, yang kuat bagi kita di dalam menjalankan sebuah pemerintahan ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan alas atau fundamen yang mampu memberikan pijakan atau kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara juga dibangun juga berdasarkan suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur, yakni unsur wilayah, pemerintah, dan rakyat. Kita coba membahas dari dua item ini dulu ya. Dasar negara adalah alas. Alas ini merupakan pijakan ya, pijakan tempat orang itu bertumpu ya, atau fundamen yang mampu memberikan pijakan atau kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara juga dibangun juga berdasarkan suatu landasan pijakan, yaitu Pancasila. Nah, untuk adik-adik pahami ya, kalau membangun sebuah negara ini tidak didasari pada nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, itu negara tidak akan bisa membangun sebuah negara yang baik, karena dasar negara Pancasila ini merupakan rujukan patokan untuk dijadikan sebagai kekuatan bagi negara untuk menjalankan sebuah pemerintahan ya, sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur, yakni wilayah dan pemerintahan. Jadi kaidah hukum ini yang mengatur negara Republik Indonesia, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk di dalamnya kalau hukum yang tidak tertulis itu adalah kebiasaan ya, atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau hukum yang tertulis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, terus ada TAP MPR, ada undang-undang, ada undang-undang pengganti undang-undang, terus ada peraturan pemerintah ya, putusan presiden ya, dan diikuti juga oleh peraturan daerah baik di tingkat 1 maupun tingkat 2 provinsi, kabupaten, dan kota. Itu yang paling kecil adalah peraturan desa, itu adalah undang-undang yang tertulis ya.
termasuk seluruh wilayah ya pemerintahan ya. Wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ya, diatur di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ya, di dalamnya terdapat 5 sila tadi, baik pemerintah maupun rakyat. Ya. Terus yang kedua, bisa kita lihat poin yang kedua dari poin yang ketiga ini mempunyai arti sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, pemerintah. Konsekuensinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini Pancasila sebagai dasar negara berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Nah, jadi arti sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah ini, ya segala konsekuensinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi kalaupun nanti pemerintah dalam hal ini baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif membuat satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, ya, maka pemerintah tersebut harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang ada. Ya, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini Pancasila sebagai dasar negara berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini peraturan perundang-undangan berlaku ini di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila itu termuat di dalam alinea keempat ya pembukaan Undang-Undang 45 itu autentik Pancasila yang sah utuh di situ ada di dalam dasar negara, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya sudah ada di alinea keempat itu. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Terus poin yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum. Terikat kekuatan hukum secara formal meliputi suasana kebatinan. Ya, ini poin yang keempat ini Pancasila selain memiliki implikasi secara formil, ya konsekuensinya sebagai rujukan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ini, maka Pancasila juga memiliki konsekuensi secara formal. Secara formal ini meliputi suasana kebatinan untuk mencapai cita-cita hukum. Jadi Pancasila ini bukan dipedomani secara formil saja, tapi secara formal. Jadi segala penyelenggaraan negara bukan sekedar hanya peraturan perundang-undangan itu dibuat ya terus tidak diikuti dengan suasana batinnya. Ya, suasana batin ini dalam hal kalau kita membuat peraturan perundang-undangan tidak mematuhinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diikuti dengan suasana batin, tidak merasakan bagaimana dari hasil
peraturan perundang-undangan itu nilai-nilai yang ada tidak diikuti dengan kejiwaan, dengan suasana batin. Nah, nilai Pancasila itu sama saja hanya sebuah ilusi, angan-angan, ya hanya sebuah mimpi. Jadi perwujudan nilai Pancasila itu bukan secara material saja, tapi juga secara formil. Ya, bukan dilihat dari sisi hukum, isinya, ya, tapi juga menyangkut suasana batin. Perasaan kita harus merasakan bagaimana Pancasila itu diliputi dengan perasaan, ya, secara psikologisnya, ya. Jadi itu. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya. Bisa kita lihat Pancasila itu termuat di dalam satu lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, ya. Di lambang negara ini di Garuda Pancasila sebagai lambang negara, ya. Bisa kita lihat di lambang negara Garuda, burung Garuda ini terdapat sayapnya berjumlah 17, ya. Tanggal 17 merupakan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terus di sayap ini ada 17 helai baik kiri maupun kanan. Terus bulan Agustus, bulan 8 terdapat ekornya jumlah 8 juga, ya, di sini. Ya. Terus 19 ini ada bulu ekornya di bawah ini, ada 19. Yang 45 ini ada gambar bulu di lehernya, ya, untuk melambangkan bahwa peristiwa kemerdekaan itu disimbolkan di dalam burung Garuda terdapat jumlah sayapnya 17, ya. Terus di sini Agustus 8, 19 ekor, lehernya 45. Di dalam perisai ini ada 5 lambang. Ada lambang bintang, ada lambang pohon beringin, terus ada lambang padi dan kapas, ini putih, ya. Terus yang merah ini ada lambang rantai dan lambang kepala banteng. Yang tengah-tengahnya ada lambang bintang, warna dasarnya adalah hitam, ya. Jadi merah putih ini melambangkan warna bendera, ya. Merah artinya berani, suci, ya, mulia, warna putih. Jadi di perisai di dada Garuda ini terdapat 5 lambang. Bintang ini melambangkan pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus baru diikuti dengan lambang lambang rantai dulu. Rantai yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat yaitu terdapat kepala banteng, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima ini adalah padi dan kapas, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah cengkraman kaki Garuda, dipegang di sini ditulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bineka walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, tunggal, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik perbedaan suku, agama, ras, kebudayaan, latar belakang sosial, kita tetap
bersama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kita lihat di sini dari simbol-simbol tadi, ya. Sila pertama yaitu bintang, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yaitu rantai, sila ketiga persatuan Indonesia, terus sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kepala banteng. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu padi dan kapas. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan adik bisa memahami arti Pancasila sebagai dasar negara ini. Jadi dengan materi ini bisa adik-adik memahami Pancasila itu memiliki nilai yang sangat krusial, ya, sangat sangat fundamental, ya, sangat pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan adik ini semuanya bisa memahami, ya, apa yang saya berikan ini menambah wawasan adik-adik, dan tugas-tugas kemarin sudah adik-adik kerjakan, saya kasih, dan ada juga yang sudah dikerjakan dengan baik, ada yang masih di bawah nilai standar, ya. Mohon diperbaiki, dikumpulkan dengan secepat mungkin, ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.